Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ajarkan tauhid yang benar, akidah yang lurus, syariah yang sempurna, akhlak yang mulia. Betul. Tapi kalau sisa-sisa ilmu-ilmu Kristen masih ada pada mereka, nanti ke depan bercampur. Ini yang kita hadapi selama ini. Oleh sebab itu, bagaimana agar Islam uluhi kita ajarkan secara utuh? Tentang kristologi kita jelaskan. Kenapa harus masuk Islam? Maaf, di sini siapa mualaf? Ada? Enggak, yang putra. Ada di sini mualaf. Antum mualaf. Boleh dekat. Mik enggak ada mik, tolong kasih sama dia. Antum panitia ya, sekaligus mualaf memang. Tahun berapa antum masuk Islam? 2016, Ustaz. Kenapa Anda masuk Islam? Pertama karena istri mau nikah, dan kebetulannya setelah aku syahadat hidayah, Pak. Mendapat hidayah ya. Siap. Jadi orang selalu mengatakan paling karena nikah. Enggak ada masalah, saya bilang. Pernikahan bisa menjadi jalan, menjadi sarana, betul, ya? Yang penting Anda menjalani Islam setelah masuk Islam. Betul. Nah, persoalan hari ini Mas adalah apakah setelah masuk Islam itu membina siapa? Ada yang membina? Kebetulan saya dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Kita punya pembinaan, Pak. Waktu kita udah syahadat, diundanglah kembali lagi 4 kali untuk pembinaan, baru dikasih sertifikat, Pak. Maka dari situlah saya mendapat basic knowledge of Islam. Saya itu orang WNA, Pak, kebetulan dari luar negeri, Pak. Dan pas saya datang di Masjid Agung Sunda Kelapa, kebetulan aku 3 kali udah nggak dikasih waktu untuk syahadat dengan masjid-masjid lain, Pak. Hanya di Masjid Agung Sunda Kelapa dikasih aku waktu untuk syahadat langsung. Keluarga sendiri, ibu, bapak, keluarga Nasrani? Masih Katolik, Pak. Sampai sekarang? Masih, Pak. Apa yang Anda lakukan terhadap mereka agar mereka tertarik masuk Islam? Saya di rumah selalu pakai live Mekah, Pak. Kalau di rumah. Masih serumah dengan mereka? Kebetulan enggak, Pak. Saya udah nikah, tinggal di Indonesia. Keluarga saya masih di Singapura. Yang ada di? Singapura. Singapura. Ya. Ada melakukan komunikasi? Ada, Pak. Karena begini, ketika kita masuk Islam seperti kami orang-orang Batak ya, kalau kita diam mereka nggak mau ngerti tentang Islam. Betul, Pak. Tapi setelah kita komunikasi, orang Batak itu paling banyak masuk Islam. Karena orang Batak itu logik berpikirnya. Betul. Kenapa kami masuk Islam kan gitu? Jawabannya sederhana. Karena Islam agama ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh, konsep al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Nah, kenapa begitu giginya orang-orang Nasrani memurtadkan orang-orang Islam? Akarnya harus kita pahami dulu, Pak. Karena mereka sangat fanatik diajarkan apa? Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi ikutku, baptislah mereka senama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Betul kan? Berdasarkan ayat motivasi ayat ini, mereka 1001 cara agar umat Islam itu murtad. Karena Islam, Kristen itu agama agresif, progresif. Beda dengan Hindu dan Buddha. Hindu Buddha nyaris tidak menyampaikan agamanya kepada orang lain. Betul? Bapak bekerja di toko China, agamanya Buddha. Gak pernah dia pengaruhi Bapak masuk Buddha. Bapak tinggal di rumah orang Hindu Bali, dia tidak pernah pengaruhi Bapak masuk Hindu. Tapi coba Bapak bekerja di toko Nasrani, 1001 cara mereka mempengaruhi kita. Karena ada ayat unggulan bagi mereka. Karena itu
pergilah ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi murid Roh Kudus. Itu yang jadi masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Kita pakai Yohanes 17:3. Yohanes 3 itu apa isinya? Ada bawa Bible? Hah? Coba buka apa isinya? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal melalui satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus utusan Allah. Jadi mematahkan iman Nasrani itu gampang kok dengan Yohanes 3. Kenapa Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yohanes 17:3 berbunyi, inilah apa? Ulangi dari awal. Inilah hidup kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Amin. Haleluya. Ini kontradiktif, bro. Ya guys ya. Kontradiktif. Di satu pihak mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan, di pihak lain Bible sendiri mengatakan Yesus sebagai utusan. Sebagai utusan berarti Yesus atau Isa Al-Masih sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda Nasrani? Sederhana, katakan logika mereka. Anda beriman kepada Bible? Yes. Seluruhnya iya. Yohanes 17:3. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena aku utusan Allah, kata Yesus. Haleluya. Kenapa dia Nasrani? Syukur beliau masih Islam. Kalau enggak neraka jahanam antum. Karena dijamin kan. Kalau orang sudah mengatakan tidak berani mengatakan di luar Islam neraka jahanam, akidahnya berarti belum benar. Sepakat Bapak? Innad dina indallahil Islam. Sekali lagi ya Bunda. Kalau ada orang mengakui semua agama sama dan benar, dia murtad dari agamanya. Jangan ganggu doang, Bu. Bunda, yang di belakang sana masih lihat HP ini. Hei, itu belakang sana. Ada ceramah buka-buka HP dia. Tolong tegur dong itu. Kalau ada umat Islam mengatakan semua agama sama dan benar, semua masuk surga, hanya jalan yang benar, dia murtad dari agamanya. Sepakat? Dari fraksi Golkar? Dari P3 sepakat ya Bu? Ini harus ditekankan di mana-mana, karena sekarang banyak berkeliaran bahasa-bahasa yang tidak nyaman buat akidah, yang nggak benar buat syariah, yang nggak benar buat tauhid. Semua agama sama. Di sini siapa yang mualaf? Ada sini yang mualaf. Nah, di sana mualaf juga. Umur berapa Mbak? 65. Umur 65. 40 saya kira 65. Masuk Islam umur berapa? Masuk Islam umur sabaraha? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mualaf di tahun 2020. Umur berapa waktu itu? Ya kurangnya berarti 37 ya. 37? Bersama anak saya. Oh iya? Ya, kami berdua. Berarti dengan suami waktu itu Kristen ya? Suami masih Katolik ya. Oh ya, kurang bagus. Jadi posisi Mbak hari ini dengan anak Islam, tapi suami masih Katolik? Jadi saya syahadat berdua sama anak saya, suami Katolik. Jadi sekarang kami berpisah karena akidah. Oh ya, memang harus. Ya. Sebab Maha bicara kalau Mbah tetap bersatu dalam hubungan seks hukumnya haram. Nggak boleh Pak, zina. Betul, zina. Ya. Makanya saya sekarang berdua sama anak. Alhamdulillah anak sekarang di pondok pesantren. Sudah ada nih mau niat nikah?
Aduh, nikah lagi. Di sana banyak yang mau itu menggantikan. Pak. Kalau untuk nikah itu sudah insya Allah disiapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Harus berusaha biar saya siapkan dari sana. Aduh, ini pertanyaan yang sangat sensitif banget nih Pak. Sensitif, intinya tapi... enggak Pak, intinya adalah karena kami berdua sedang belajar, jadi untuk saat ini kami benar-benar belajar gitu. Jadi ya karena kami benar-benar tauhidnya harus dimantapkan dulu Pak. Baik ya, insya Allah. Ya, untuk apa punya suami kalau sableng ya? Kalau untuk suami, karena kita sama-sama belajar, insya Allah Allah mendatangkan suami yang soleh intinya Pak. Iya, makasih Mbak ya. Iya. Baik, kita teruskan. Setelah kita melihat perbandingan ayat dalam Bible, harusnya idealnya kawan-kawan yang Nasrani itu mikir 2 kali Pak. Kok bisa satu yang mengaku kitab suci kontradiktif? Yang satu mengatakan Tuhan, yang satu mengatakan utusan Tuhan. Tapi kenapa persoalannya? Ini harus dijawab Bapak. Kalau jawaban benar boleh pulang. Kenapa mereka masih ngotot bertahan di Kristen? Walaupun sudah kita jelaskan ini. Apa kira-kira jawaban Bapak? Jawabannya sendiri. Keunggulan mereka mendoktrin ayat Matius 28:19 itu luar biasa kepada umat. Kelemahan kita umat Islam di sana, bukan Islam ya, umat Islam tidak punya kekuatan kemampuan mendoktrin kebenaran Islam kepada umatnya. Makanya banyak murtad. Kalau doktrin kita kuat, innad dina indallahil Islam, di luar Islam pasti kafir, neraka jahanam. Kecil kemungkinan orang Islam itu mau murtad. Tapi karena kemampuan mendoktrin itu lemah, akhirnya nikah murtad, keluar negeri murtad, jadi TKW murtad, pindah ke Hongkong murtad, karena kelemahan mendoktrin gitu. Mereka tahu ini kok, tapi doktrin ini lebih kuat. Coba lihat Bu, baca Al-Quran surat 112 ayat 1 sampai 4. Ini tegas sebenarnya kok. Tapi kenapa doktrin itu begitu lemah? Ayo baca. Mana mic-nya? 112 1 sampai 4. Ayo Mas, di HP. Qul huwallahu ahad. Ini mic-nya. Doktrin Islam itu luar biasa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung terjemahan. Ayat pertama apa artinya? Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Coba lihat, tegas doktrinnya ya, Allah yang Maha Esa. Qul, katakan ya Muhammad. Kalau Esa berarti tidak lebih dari satu, berarti tunggal. Jelas kok. Katakan Muhammad itu, Allah itu Esa, berarti tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara ini beranak, anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Tahu arti haleluya? Bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah, puji Tuhan. Itu arti haleluya. Padahal aslinya itu bukan bahasa Ibrani. Bahasa kitab Injil itu apa? Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Tapi orang Nasrani di dunia ini udah digeser ke bahasa Ibrani. Muncullah kata apa itu? Haleluya itu. Haleluya itu bahasa Ibrani, bukan Aramaik. Harusnya Nasrani itu bahasa Aramaik, kita bahasa Arab. Saya punya kitab mereka soalnya, yang bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya punya. Jadi saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Dan susah pelajari Aramaik itu, Pak. Lebih susah dari bahasa Arab. Nah, ayat kedua, langsung. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalau meminta sesuatu berarti apa? Allah itu sempurna. Semuanya kita minta dari Allah, kesehatan, rezeki, keuangan, kehidupan, ruh kita dari Allah. Berarti Allah sempurna.
Kenapa masih ngotot minta sama manusia, Bunda? Bunda percaya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Bohong. Mengadu sama Allah atau suami? Bohong. Ibu punya suami kan? Masalah kalau ada ngadu Allah sama sesuatu sama suami. Sama suami kan? Berarti ibu menganggap Allah itu nggak sempurna. Bagaimana mengadunya? Sholat tahajud, bro. Rezeki susah, sholat duha. Hidung pesek, sholat lagi. Ya, supaya jangan minder. Maaf yang pesek-pesek. Ayat ketiga. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bu, ayat kita ini Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini untuk mematahkan logika ini tadi, Bu. Tidak beranak dan tidak beranakkan. Sementara mereka mengimani Yesus Kristus anak Allah. Di pihak lain mereka mengimani Yesus sendiri sebagai Allah. Ini semua kan ayat ingin menghabisi tauhid mereka sebenarnya, Pak. Anehnya orang yang bertauhid seperti ini bisa pindah kemari. Ini yang lucu itu. Ini semua mau menghabisi mereka ini. Ayat-ayat ini. Allah tidak beranak dan tidak beranakkan. Mereka mengatakan anak Tuhan. Ya, ayat berikutnya. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama. Karena Dia pencipta, Khalik. Bukan makhluk. Bukan yang dicipta. Jadi Ibu tolong akidah ini, surah Al-Ikhlas ini tolong didoktrin kepada anak agar jangan nyebrang ke sini. Namun begitulah berbondong-bondong orang masuk Islam. Masuk Islam. Pembinaan gak ada. Selalu masalah apa yang paling krusial selalu? Gak ada uang. Itu kan penyakit umat Islam di Indonesia. Gak ada uang, Ustaz. Karena kita selalu berbicara lembaga, bukan bicara bagaimana menghidupi lembaga. Asal ada cara bikin proposal minta uang. Jadi kita jadi umat Islam pengemis. Ini harus kita benahi, Pak. Bapak-bapak yang punya lembaga agama, berhentilah jadi pengemis. Pengurus masjid berhenti jadi pengemis. Minta-minta bikin proposal kemana-mana. Kita punya lembaga yang bisa mendatangkan uang. Contohnya apa? Bikin pertanian, perkebunan. Siapa tadi cerita itu? Itu siapa tadi? Dapat tanah katanya ada hadiah 1000 hektar. Bikin perkebunan pertanian. Jadi kita lembaga kita dibayar dari sana. Persoalan kedua yang kita hadapi pembinaan mualaf yang paling krusial adalah tidak banyaknya orang yang mau ikhlas membina karena mereka memang tidak dibayar. Seperti saya lah. Siapa membayar saya membina mualaf itu? Nggak ada, Pak. Berarti yang dibutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan, Pak? Ikhlas. Yang dibutuhkan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, siapa yang meneruskan pembinaan itu? Makanya kita harapkan dengan ada pelatihan ini, kita muncul membangun semangat untuk ikhlas membina mu'alaf itu. Karena mereka satu pihak sudah ikhlas meninggalkan agamanya, tapi umat Islam tidak ikhlas membinanya. Akhirnya terlantar. Tak ada yang meneruskan pembinaan. Kesimpulannya adalah, saya bukan tentang jawab yang seluas-luasnya. Kesimpulan terakhir adalah, mulai hari ini berhentilah berdebat masalah uang. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita punya mesin uang. Mulai hari ini berhentilah berdebat memikirkan uang, tapi bagaimana menciptakan mesin uang. Aktivitas keislaman kita seperti ini tidak minta-minta bikin proposal kemana-mana. Malu, Pak. Kalau bahasa Medan isin. Bapak tahu isin? Malu. Oke, itu kesimpulan dari saya. Pas setengah jam. Cukup materi. 20 menit tanya jawab. Nama, status pertanyaan.